gelayutan manggilin bapaknya supaya truknya berhenti, ini jatuh. Duh, aneh guys. Mohon maaf nih ya. Duh, gue jujur banget. Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gue bisa makan KFC tiap hari. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquillas Room. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya pada sehat ya. Jangan kayak gue nih, lagi demam-demam gini, nggak enak banget ya. By the way, gue sebelumnya mau minta maaf dulu nih ya, kalau suara gue rada-rada bindeng atau nggak enak didengar ya. Yang biasanya juga udah nggak enak sih, tapi ya kali ini mungkin lebih kagak enak lagi. Cuman nih, ya enak kagak enak, tetap aja informasinya penting untuk lu simak. Oke, kali ini Aquillas Room bakalan ngebahas lagi sebuah kisah yang baru banget kemarin juga terjadi. Masih viral lah, masih anget sih, bukan viral ya. Sebenarnya jujur ya, gue nggak pengen banget ngebawain kasus-kasus kayak gini. Tapi entah kenapa nih ya, yang akhir-akhir ini viral tuh yang begini-begini. Tragis mulu ya. Apalagi kasus yang ini nih ya, baru banget kejadiannya kemarin, tanggal 19 Desember 2020 ya. Dan bahkan mungkin masih banyak dari lu yang baru ngikutin beritanya, karena emang lagi viral banget dan masih jadi bahan omongan lah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi cincang-cincong lagi ya, langsung aja kita bahas videonya. Meluncur. Namanya Haura Aulia, usianya baru 14 tahun guys ya. Jadi gadis yang masih belia ini ya, ini harus kehilangan nyawanya di tangan ayah kandungnya sendiri. Jadi buat kalian yang masih pada beragama ya, gue sih yakin lah penonton gue pasti masih pada punya agama ya kan. Nah, gue sekarang mau ngajak dulu nih buat kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing, bebas ya. Karena gue kebetulan agamanya muslim, jadi gue akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan gue. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima dengan sebaik-baiknya, dan Allah tempatkan di sisi yang paling baik ya. Dan buat keluarga korban, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, keikhlasan, dan Allah akan lipat gandakan rezekinya dari pintu-pintu yang tidak diduga-duga. Dan gue turut berbelasungkawa sedalam-dalam dan setulus-tulusnya. Nah, baru-baru ini guys ya, di Aceh Selatan, tepatnya di daerah Mekek, ya pokoknya ntar lu baca deh ya nama daerahnya. Mohon maaf nih buat orang-orang Aceh nih ya, gue agak ngerti cara bacanya bagaimana. Jadi tanggal 18 Desember 2020 kemarin, tepatnya di pukul 22.30 malam nih, kota Aceh Selatan ini geger dengan berita yang sangat tragis guys ya, dimana ada seorang belia harus meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri, yaitu Husnaini. Tuh cicep, biasa banget. Ayah kandungnya itu namanya Husnaini, usianya 42 tahun, dimana sang ayah ini bekerja sebagai seorang supir truk yang biasanya nganterin barang. Lebih tepatnya sih dia biasanya nganterin hasil kelapa sawit untuk dibawa ke gudang gitulah ya. Nah, Pak Husnaini ini nih biasa membawa sebuah kendaraan, yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BL6765EC. Nah, kebetulan saat tragedi ini terjadi nih ya, Pak Husaini ini sama istrinya ini lagi ada cekcok rumah tangga biasa. Dan ini nih pesan moralnya mungkin ya, pesan moral langsung di tengah video, nggak apa-apa dah ya. Yang jelas nih buat kalian yang berumah tangga, jangan libatkan anak kalau kalian lagi berantem suami istri. Ngapain anak diajak-ajak ya kan? Anak tuh biasa harus dibahagiakan, karena anak itu kan anugerah, titipan Allah. Betul? Ini karena adanya problematika rumah tangga tadi nih, istrinya sebenarnya curiga kalau si Pak Husaini ini punya wanita idaman lainnya. Jadi intinya nih, istrinya yakin kalau ada pelakor di antara mereka. Nah, karena adanya keyakinan tersebutlah, akhirnya si istri ini nih ngajak anggota keluarganya beberapa orang untuk mergokin nih, bener kagak kalau si Pak Husaini ini punya wanita idaman lain nih. Akhirnya mereka sepakat untuk menunggu di jalan biasa si Pak Husaini ini balik kalau nganterin hasil kelapa sawit guys. Yang diajak saat itu ada beberapa, yaitu orang tua kandungnya si ibu, ya otomatis sebagai mertuanya si Pak Husaini langsung ya. Terus ada juga beberapa adik iparnya, kakak iparnya, dan juga anaknya Haura Aulia yang usianya saat itu masih 14 tahun dan masih SMP. Ditungguin lah itu Pak Husaini balik ya kan, sampai jam 22.30 akhirnya benar mobil yang ditunggu-tunggu tuh lewat. Ketika truknya lewat nih guys ya, otomatis diberhentiin dong. Dengan tatapan penuh keyakinan dan kebencian, otomatis kelihatan dari ujung aja tuh, dari ujung jalan udah kelihatan kalau si Pak Husaini ini ngajak wanita lain di sebelahnya. Ini mohon maaf nih, mungkin ada juga profesi supir truk juga yang jujur, dia kalau bawa ya teman laki gitu kan, buat gantian supiran kan, namanya ngantuk ya, kalau nyupir truk kan biasa ngantuk gitu. Tapi ini ada juga, memang gue juga pernah lihat supir truk ini ngajak cewek-cewek
Ya kagak tahu dah tuh diangkut dari mana ya, mungkin di pinggir-pinggir jalan kali. Neng mau ikut abang, ikut dah tuh, ikut. Biasalah kayak gitulah. Nah ini kebetulan nih ya udah punya keyakinan kalau dia punya wanita idaman lain. Pas dipergokin bener, kelihatan dari ujung jalan itu truk isinya Pak Husaini sama cewek. Ya kan, nggak tahu nih ceweknya siapa, sampai sekarang belum dikonfirmasi guys. Di stop dong ya tuh truk ya kan, berhenti pak gitu kan. Nah apalagi si Haura ngelihat bapaknya kayak begitu, otomatis ya namanya anak ya kan, ya wajar lah dia pengen minta penjelasan dari ayah kandungnya, otomatis lah ya si Haura memberanikan diri untuk memberhentikan truk yang sedang melaju kencang saat itu. Nah kebetulan juga nih ya ada bukti atau footage dari CCTV yang emang saat itu merekam kejadiannya, bener-bener ya direkam itu detik-detik terjadinya tragedi ini guys ya. Waduh, gue ngeliatnya miris banget, sumpah miris banget gue. Dimana ketika kejadian ya, si ibunya mencoba memberhentikan dengan beberapa anggota keluarganya, dan ini yang paling ekstrim nih ya, anaknya digelantungan dong di kaca spion ya. Spion truk kan tuh rada gede ya spionnya ya, dan itu besi gitu, bisa dinaikin sih. Emang kadang-kadang kalau naik truk juga megangan kaca spion tuh. Nah dia gelayutan di situ sambil teriak-teriak, pak berhenti pak. Tapi emang dasar nih ya, gue sih kagak yakin. Dia kan alibinya ketika ditanyain katanya nggak ngelihat kalau ada orang yang berhentiin, terus juga kagak dengar kalau diteriakin suruh berhenti. Gue sih kagak yakin ya. Ini ya namanya gue juga pernah naik truk gitu kan ya, ngelihat kucing aja di jalan lewat itu kelihatan. Lah ini orang tingginya semeter lebih, kagak mungkin kagak kelihatan. Apalagi teriak-teriakan di jalan, dan saat itu kondisinya inget guys, jam 22.30 udah malam, kagak berhenti juga, masih aja ditancap gasnya sampai warga pada ngejar. Akhirnya ketika si Haura yang tadinya gelayutan manggilin bapaknya supaya truknya berhenti, ini jatuh. Duh, aneh guys. Mohon maaf nih ya. Gue jujur banget. Gue bener-bener kagak kebayang gitu rasanya gimana ya. Ini dari hati gue yang terdalam nih ya, sebagai seorang laki-laki yang mungkin juga punya anak gitu. Nggak mungkin lah kalau anak kita kelindes truk terus lu bisa tampangnya pede banget, kalem aja gitu kan ya. Gimana ya, bawain berita ini kesel banget sumpah guys. Karena apa? Karena ini nih, lu lihat sendiri dah mukanya kayak gimana nih. Tengok, tapi anak saya tuh gimana, memang udah naasnya. Kalau saya tengok nggak saya tengok. Dia lari ke jalan ya. Dia lari ke jalan, gak ada hujan ya. Nih lu lihat sendiri mukanya ya. Mukanya bilang kalau nyenggol mah saya nggak nyenggol. Emang dasarnya nasib anak saya udah naasnya. Ngomong begitu, mukanya datar-datar bahaya kayak kagak ngerasa bersalah gitu ya. Kalau emang dia kagak sengaja, ya nggak mungkin lah mukanya setenang ini. Lu nginjak anak kucing tetangga lu aja, lu mungkin bisa ngerasa bersalahnya bisa sehari 2 hari tuh ngerasa terus gitu ya. Nah ini anak sendiri, mukanya kayak begini. Bagaimana gue mau percaya kalau ini kagak sengaja? Udah dah, gue kagak mau lama-lama nampilin muka ini, begini dah. Oke, intinya nih guys ya, ini bapak ngelindes anaknya sendiri malam-malam, itu ibunya sampai shock setengah modar, bininya, which is itu bininya gitu ya. Dan dia bisa setenang ini bilang ya senggol mas saya nggak nyenggol, tapi ya emang anak saya udah naasnya. Ini sumpah pas gue nyari materi ini nih ya, ini yang ngehujat nih bapak banyak banget. Netizen plus 62 lu tahu sendiri, karetnya 4, pedes banget mulutnya, jarinya waduh maut ya kan. Ditulisin dah tuh ya, bapak mau nggak kalau bapak saya kasih racun terus bapak minum, kalau mati ya itu naasnya bapak. Sampai kayak gitu-gitu kejembatnya emang netizen plus 62. Nah akhirnya karena rekaman CCTV tadi itu dipiralin di media sosial, langsung dah tuh ya Kapolresnya Aceh Selatan, yaitu AKBP Ardanto Nugroho nih, salut gua sama polisi begini ya, bergerak cepat menunjuk perwakilannya yaitu Kasat Lantas AKP Eko Baskara untuk mengamankan ini si Pak Husaini. Sebelumnya emang masih dianggapnya tuh kecelakaan aja. Kasus ini emang masih berlanjut sampai saat ini, dan karena ya mau dimintain keterangan pun keluarganya, terutama ibu dari si Haura Aulia ini ya, masih shock banget dan masih trauma, jadi masih kesulitan untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dari beberapa sumber yang gue udah lihat, ini kebanyakan yang masih mewakili ini masih keluarganya yang ikut saat itu juga ada, misalnya kayak iparnya si Pak Husaini, yaitu adik dari si ibunya Haura ya mungkin ya. Dan di situ ya kelihatan banget ini iparnya aja pas ngasih keterangan, gue lihat ya footage-nya, ini matanya tuh masih sembab gitu, habis nangis gitu, masih menyesali kejadian ini. Lah ini bapak kandungnya buset bisa setenang itu ya guys ya. Tapi kalau gue pribadi yang namanya status bapak itu nggak bisa dilepasin. Apapun yang dilakukan ya tetap itu bapaknya sebenarnya. Pak Husaini sendiri saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Aceh Selatan, sedang menjalani proses hukum yang sedang berlangsung saat ini ya. Kita hormati proses hukum yang berlangsung, jadi nggak ada gunanya juga kalian menghujat sebenarnya guys ya. Ini gue positifnya nih ya, gak usah ngujat-ngujat lah ya. Lu ngujat apapun di internet juga sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama hukuman yang akan diterima sama si Pak Husaini. Tapi yang jelas nih gue cuman mau berharap aja
ya gue berharap aja hukuman yang harus diterima oleh si bapak ini nih harus setimpal banget ya sama apa yang sudah dia lakukan. Ya minimal bisa bikin dia tobat, jerak, dan ya nyesel lah ya. Masa sih nggak nyesel? Masa sih? Oke guys, sebelum gua nutup video ini, gua mau ngingetin lagi nih ya buat kalian yang udah mau berkeluarga atau calon-calon menuju berkeluarga atau masih jomblo sekalipun. Mau, ya kan pasti mau berkeluarga dong, ya nggak bro? Yang jelas nih ya, kalau lu udah berkeluarga, kalau ada masalah yang ngomong heart to heart gitu. Anjay, gua keren banget ngomongnya. Kalau emang kira-kira susah untuk ngomong sama istri lu minta pihak ketiga, yaitu bisa dari orang tua lu atau mertua lu. Duduk lu, rundingan sama-sama. Jangan yang kayak sekarang-sekarang ini nih ya. Ini bapak lindas anak. Kemarinan juga ada lagi yang viral, nanti kita bahas juga ya. Ini keluarga-keluarga di Indonesia lagi kena apa sih? Ini orang-orang lagi pada kenapa gitu loh. Ini udah di penghujung 2020 ya. Orang mah rencanain tuh tahun depan biar lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya guys ya, kalau lu ada masalah jangan libatin anak. Kalau emang anak lu masih di bawah umur, kalau emang udah berumur ya mungkin bisa diajak diskusi. Itu lebih paling tepat. Jangan juga nih ya, ini kebiasaan nih yang paling sering gue juga lihat di masyarakat Indonesia nih ya. Ada yang emaknya ngeracunin anaknya supaya benci bapaknya, atau sebaliknya begitu. Contoh misalnya bapaknya tukang mabok katakanlah ya. Ini emaknya pasti tiap hari saban hari ngomong ke anaknya, itu bapak lu kerjanya mabok mulu. Jangan begitu. Akhirnya anaknya punya bibit kebencian sama bapaknya sendiri. Kalau emang mau nasihatin ya omongin baik-baik ya kan. Ketika bapaknya lagi kagak mabok ya omongin dah tuh. Sebagai istri kan boleh gitu kan ngingetin. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita kali ini. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi orang yang paling pertama tahu kalau Aquillas Room upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini supaya teman-teman kalian tahu dengan adanya channel Aquillas Room ini. Boleh juga buat kalian yang punya IG, follow IG-nya Aquillas Room @aquillas_room untuk ngasih DM atau masukan apalagi yang akan kita bahas di next video guys ya. And I'll see you on the next video.